Oke, berjumpa lagi di channel Lumbung Pustaka. Kita akan melanjutkan membahas soal-soal integritas. Kita sudah masuk di bagian ketiga, yaitu soal nomor 21 sampai dengan soal nomor 30 ya. Nanti kita bahas pelan-pelan. Dan juga bagi teman-teman yang baru bergabung dapat menyaksikan video sebelumnya agar mendapatkan materi pendukung untuk mengerjakan soal-soal berikutnya. Tetapi bagi yang langsung ingin menyaksikan video ketiga ini juga tidak apa-apa, nanti kita akan belajar bersama-sama. Dan juga jangan lupa bagi teman-teman yang menyaksikan video ini, jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan untuk di like dan juga di subscribe. Dan juga bagi teman-teman yang sudah mensubscribe channel ini, diucapkan terima kasih. Oke, kita lanjut ke soal nomor 21. Konsep integritas nasional yang dikonsepsikan oleh KPK terdiri atas. Nah, ini sebelum kita bahas jawabannya, kita harus ingat dulu di soal sebelumnya kita sudah tahu ya, ada 3 aspek integritas menurut KPK. Nah, ini ya. Yang pertama itu adalah aspek inti, 2 adalah sikap, ketiga adalah etos kerja. Nah, ini 3 aspeknya. Di soal sebelumnya sudah kita bahas. Dari ketiga aspek ini nanti akan dipecah menjadi 9 nilai, berarti jawabannya yang C. Nilai yang pertama adalah jujur, kedua adalah peduli, ketiga adalah mandiri, yang keempat itu adalah disiplin, kelima yaitu tanggung jawab, yang keenam yaitu kerja keras, yang ketujuh itu sederhana, yang kedelapan berani, dan terakhir 9 yaitu harus adil. Inilah 9 nilai konsep integritas nasional yang disampaikan oleh KPK. Jawabannya yang C. Oke, soal nomor 22, nilai kejujuran, toleransi, dan kepedulian merupakan nilai yang terkandung dalam masyarakat yang ditinjau dari sisi A. Sosial budaya, B. Kemanusiaan, C. Agama, D. Adat istiadat, E. Personal. Kejujuran, toleransi, dan kepedulian itu adalah sisi A, yaitu sosial budaya. Kenapa yang A? Karena begini, ini ada manusia. Misal manusia ini hakikatnya adalah dia itu hakikatnya adalah makhluk sosial. Dia makhluk sosial. Artinya apa? Dia butuh yang namanya orang lain. Dia harus berhubungan dengan orang lain. Ini hakikat dari makhluk sosial. Untuk menjaga hubungan ini itu dibutuhkan yang namanya kejujuran. Lalu dibutuhkan juga yang namanya toleransi. Juga dibutuhkan yang namanya kepedulian. 3 hal inilah yang menjaga sosialitas dan juga budaya dari seorang manusia. Nah, maka jawabannya adalah yang A, yaitu sosial dan budaya. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke soal 23. Soal nomor 23. Berikut ini yang termasuk lembaga anti korupsi non pemerintah kecuali A. Indonesian Corruption Watch, B. Kontras, C. Imparsial, D. KPK, E. KPAI. Ini berarti yang kita cari adalah lembaga anti korupsi yang berhubungan dengan pemerintah. Jawabannya adalah KPK. KPK sendiri sebenarnya dia itu lembaga pemerintah, tetapi dia itu independen. Artinya apa? Dia itu merdeka.
dia tidak punya yang namanya atasan. Ini mirip dengan KPU, Bawaslu, itu juga independen, mereka tidak punya atasan, sehingga tidak ada orang luar yang bisa mengintervensi atau menekan yang namanya KPK ini. Meskipun begitu, KPK ini tetaplah dibentuk oleh pemerintah. Yang membentuk adalah pemerintah. Dan KPK juga punya kewajiban, yaitu lapor terkait pekerjaannya kepada DPR, dan juga dia harus lapor kepada presiden. Nah, seperti ini ya, sehingga meskipun non pemerintah, pada dasarnya dia juga milik pemerintah, seperti itu ya, tetapi sifatnya adalah independen, berarti dia merdeka. Soal nomor 24, perilaku berikut ini yang mencerminkan tindakan budaya korupsi terlihat pada A. Seseorang yang menyerobot antrean tiket, B. Tidak membuat KTP di kelurahan, C. Membuang sampah tidak pada tempatnya, D. Ikut dalam pembuatan SIM massal, E. Memberikan informasi palsu kepada negara. Oke. Kita harus ingat dulu konsep korupsi itu apa dulu. Jangan sampai teman-teman berpikir korupsi itu hanya mencuri uang. Korupsi itu artinya adalah merusak. Dia adalah merusak. Apa yang dia rusak? Yang dia rusak adalah sebuah sistem sebuah lembaga. Itu yang dia rusak. Dia juga bisa menggunakan ini penyalahgunaan wewenang, ini juga termasuk perusakan. Sekarang kita cek mana pernyataan yang merusak sistem lembaga dan juga penyalahgunaan wewenang. Yang A, seseorang menyerobot antrian tiket, ini lebih ke permasalahan moral. Oke, dia tidak punya etika yang baik. Yang B, tidak membuat KTP di kelurahan, ini juga tidak pas, karena juga bisa buat KTP di Disduk Capil ya, Dinas Kependudukan Catatan Sipil, bisa juga. Yang C, membuang sampah tidak pada tempatnya, ini juga moral ya, dia tidak tahu tentang etika yang baik. Yang D, ikut dalam pembuatan SIM massal, nah ini yang termasuk korupsi. Kenapa? Karena ketika membuat SIM massal, seseorang itu biasanya dia akan melewati prosedur yang tidak selayaknya. Biasanya dia hanya datang dan langsung foto, SIM-nya jadi. Padahal dia harus melewati banyak ujian kesehatan, ujian tertulis, dan juga ujian praktek. Sehingga di sana ada oknum yang merusak sebuah sistem ya. Sistemnya dirusak oleh oknum itu, sehingga masyarakat bisa langsung datang dan berfoto jadi SIM-nya. Tentu saja ketika membuat SIM massal itu uangnya lebih banyak, sehingga ini memenuhi dua syarat yang tadi, yaitu merusak sistem lembaga dan juga penyalahgunaan wewenang. Oke, kalau yang E, memberikan informasi palsu kepada negara, ini ya bukan merusak sebenarnya, ini sebuah kriminal saja ini kriminal, yaitu berbohong ya, atau ini juga bisa dibilang sebagai moralitas, tidak jujur dia. Oke, seperti itu. Kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 25, salah satu strategi jangka panjang KPK dalam membangun integritas nasional adalah A. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan pemerintah. B. Memberikan motivasi kepada pemimpin untuk bekerja secara efisien. C. Membangun infrastruktur untuk membantu kinerja aparatur secara efisien. D. Membangun dan mendidik masyarakat tentang bahaya korupsi. E. Menindak segala bentuk tindak pidana korupsi. Nah, ini ada kata jangka panjang itu ya, jangka panjang, berarti ini akan dikerjakan secara terus menerus. Nah, ini yang paling penting konsepnya begini, utamakan yang namanya pencegahan.
Kalau sudah tidak bisa dicegah, baru ditindak. Nah, kita pilih yang berupa pencegahan. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang D, membangun dan mendidik masyarakat tentang bahaya korupsi. Ini termasuk pencegahan. Pencegahan itu bisa berupa pendidikan, bisa berupa himbauan, bisa juga berupa peringatan. Nah, kalau sudah tidak bisa dicegah, baru kita ngambil yang E, yaitu menindak segala bentuk pidana korupsi. Barulah ditindak jika tidak bisa dicegah. Tetapi utamakan pencegahan dulu. Ini sebagai nilai atau proses jangka panjang. Oke, lanjut. Soal nomor 26. ICW sebagai lembaga swadaya masyarakat merupakan organisasi anti korupsi yang memiliki prinsip kecuali A. independen, B. akuntabilitas, C. integritas, D. subjektivitas, E. profesionalitas. Oke ya, ICW itu Indonesian Corruption Watch, yaitu lembaga swadaya, berarti dananya itu dari orang-orang itu ya, atau dari mandiri, bukan dana dari pemerintah. Nah, kira-kira apa gitu ya yang bukan prinsipnya? Kita cek saja secara logika ya. Independen berarti dia itu merdeka, tidak ada tekanan dari mana-mana. Akuntabilitas berarti dapat dipertanggungjawabkan, bertanggung jawab. Oke. Lalu integritas itu dapat kita artikan sebagai jujur dan juga mutu yang baik. Oke, subjektivitas itu artinya adalah opini atau pendapat. Nah, kalau yang profesionalitas ya berarti sesuai dengan standar operasional prosedur atau sesuai dengan aturan. Nah, kira-kira yang mana ini kalau kita lihat secara logika saja? Tentu saja kita ketahui yang sesuai dengan prinsip pencegahan itu pasti adalah independen, akuntabilitas, integritas, dan profesionalitas. Tidak mungkin subjektivitas, karena subjektivitas itu opini. Ya tidak mungkin seorang aktivis ICW menyampaikan pendapatnya tanpa sebuah data, hanya berdasarkan dugaan-dugaan saja. Kan tidak mungkin, pastilah semua informasi yang dia sampaikan itu dapat dipertanggungjawabkan atau memiliki akuntabilitas. Nah, seperti itu. Jawabannya yang D, yaitu subjektivitas. Oke, soal nomor 27. Pendidikan sebagai salah satu elemen dalam masyarakat yang bermuatan positif mampu memberikan pengaruh untuk membangun sikap kejujuran ya, kejujuran. Berikut ini perilaku yang mencerminkan ketidakjujuran adalah yang A. budaya membuang sampah tidak pada tempatnya, B. budaya mencontek, C. budaya membuat kantin kejujuran, D. budaya saling percaya antar sesama warga sekolah, E. budaya tidak percaya pada guru dan kepala sekolah. Ingat, pengertian dari jujur adalah pikiran, ucapan, dan juga tindakan itu harus sama dan sesuai dengan moral. Oke, kita cek yang A. Budaya membuang sampah tidak pada tempatnya. Ini apakah berhubungan dengan kesamaan pikiran, ucapan, dan tindakan? Tidak, tetapi dia hanya masalah moral saja yang rusak. Moral. Nah, lalu yang B, budaya menyontek. Ini apakah sama dengan pikiran, ucapan, dan tindakan? Tentu saja ini tidak jujur. Kenapa? Karena ketika budaya mencontek itu jelas sebuah tindakan tidak jujur. Karena dalam setiap ujian pasti ada keterangan kerjakanlah ini dengan jujur, tetapi dia malah mencontek. Berarti
ucapan dia dan tindakan dia itu berbeda. Inilah yang dikatakan tidak jujur. Kalau yang C itu bagus, membuat sebuah kantin kejujuran. Yang D juga bagus, saling percaya sesama warga sekolah. Yang E budaya tidak percaya pada guru dan kepala sekolah. Ini moral saja ya. Oke, tidak berhubungan dengan pikiran, ucapan, dan tindakan. Oke, berarti jawabannya yang B ya. Soal nomor 28, tindakan vandalisme merupakan contoh tindakan yang tidak terpuji karena tergolong sebagai tindakan A. kriminalitas, B. amoral, C. seksualitas, D. bullying, atau E. intoleransi. Vandalisme itu artinya adalah merusak properti ya, properti umum. Nah, biasanya berupa tulisan yang provokatif, juga ada kadang tulisan geng, mungkin juga ada yang lain-lainnya. Ini termasuk dalam tindakan kriminalitas, yaitu tindakan kriminal. Kalau tindakan amoral itu tindakan yang tidak bermoral, misal tidak punya sopan santun ya, seperti ini. Dan juga misal makan sambil berdiri ya, meskipun sekarang banyak standing party, tapi di tempat lain ini masih termasuk tindakan tidak bermoral. Seksualitas ya, kita tahu ini berhubungan dengan seks. Bullying ini berkaitan dengan menekan ya, menekan orang lain. Kalau intoleransi ini berkaitan dengan sara, suku, agama, ras, dan juga antar golongan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 29, hal yang paling sulit untuk menjadi manusia yang berintegritas adalah A. berperilaku jujur, B. tanggung jawab, C. disiplin, D. konsistensi, E. percaya terhadap orang lain. Ini yang paling susah itu adalah yang A, yaitu berperilaku jujur. Kenapa? Yang namanya jujur itu sudah kita bahas berkali-kali ya, yaitu pikiran, ucapan, dan juga tindakan itu sama dan juga berdasarkan dengan moral. Ketika ini terpenuhi, maka orang akan menjadi tanggung jawab karena ucapannya sama. Ketika diperintah A, maka dia akan mengerjakan A. Maka tanggung jawabnya pasti ada di situ. Dan ketika orang mengatakan bahwa dia akan berangkat jam 7, maka dia akan benar-benar berangkat jam 7 karena ucapannya sama dengan tindakannya. Dia akan menjadi orang yang disiplin. Dan ketika dia orang konsisten dengan pekerjaannya, maka dia benar-benar akan konsisten, maka dia akan menjadi orang yang konsistensi. Dan ketika dia bilang akan percaya dengan orang lain, maka dia juga akan percaya. Dia akan menjadi orang yang dapat dipercaya. Intinya kejujuran itu memengaruhi tindakan-tindakan berikutnya, entah itu baik, entah itu buruk. Tentu saja ketika orang tidak memiliki kejujuran, maka tindakan berikutnya pasti akan buruk. Oke, kita lanjut ke soal terakhir, soal nomor 30. Soal nomor 30, pembagian kekuasaan lembaga tinggi negara terbagi menjadi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga lembaga tersebut memiliki integritas masing-masing yang dipersatukan dengan A. hukum, B. Pancasila, C. karakter, D. UUD 1945, E. NKRI. Ya, kita cek dulu. Yang namanya lembaga kita itu ada eksekutif. Itu berarti pemerintah. Ada legislatif. Legislatif ini berkaitan dengan DPR dan DPRD ya, DPR dan DPRD. Lalu ada yudikatif. Yudikatif ini berkaitan dengan kehakiman ya, hakim atau penegakan hukum.
ketiga lembaga besar ini itu dapat disatukan menggunakan apa? Tentu saja jawabannya hanya satu, yaitu oleh Pancasila. Inilah yang dapat menyatukan ketiga lembaga besar ini. Ini yang bisa. Kenapa hanya Pancasila? Karena Pancasila pada dasarnya dia adalah satu, dasar negara. Kedua, Pancasila adalah pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup. Dan yang ketiga, dia adalah falsafah bangsa. Hanya Pancasila yang bisa menyatukan mereka. Oke, demikian teman-teman. Demikian teman-teman video ketiga kita, soal nomor 21 sampai dengan soal nomor 30. Kita berjumpa lagi di video berikutnya ya, video keempat nanti soal 31 sampai dengan soal nomor 40. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, silahkan tinggalkan like dan juga subscribe-nya. Jika ada masukan atau komen, silahkan di komen saja. Mungkin ada jawaban yang kurang pas, silahkan disampaikan di komentar. Atau mau request juga boleh, request soal yang ingin dibahas silahkan. Nanti akan kami carikan materinya. Oke, demikian di video berikutnya. Sampai jumpa lagi.